Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Suci Wulandari, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital. Video kali ini aku bakal ngebahas tentang materi yang aku pelajari, yaitu Cyber Security Management. Yang pertama, apa itu Cyber Security? Cyber security adalah praktik dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat elektronik, dan data dari ancaman cyber. Tujuan utama dari cyber security adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang disimpan dan ditransmisikan melalui sistem komputer. Ancaman cyber dapat berasal dari berbagai sumber termasuk peretas hacker, malware, serangan phishing, serangan DDoS, dan ancaman internal seperti kebocoran data oleh karyawan yang tidak jujur. Oleh karena itu, cyber security melibatkan serangkaian praktik dan teknologi yang direncanakan untuk mencegah, mendeteksi, merespon, dan memulihkan sistem yang terkena dampak serangan cyber. Adapun konsep cyber security yaitu yang pertama, ancaman cyber. Ancaman cyber mencangkup peretas malware, serangan phishing, serangan DDoS, dan ancaman internal. Tujuan dari ancaman ini dapat beragam termasuk pencurian data, kerusakan sistem, atau merusak reputasi organisasi. Lalu ada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Cyber security bertujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses integritas data, mencegah modifikasi atau perubahan yang tidak sah, dan ketersediaan sistem dan data berfungsi sebagai norma ketika dibutuhkan. Lalu ada resiko dan sistem keamanan cyber security. Resiko cyber security. Resiko cyber security melibatkan berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi sistem komputer, jaringan, perangkat elektronik, dan data. Beberapa resiko yang umum meliputi pencurian data, serangan malware, kerentanan perangkat lunak, serangan DDoS, serangan phishing, dan ancaman inter. Yang kedua yaitu identifikasi resiko. Identifikasi resiko cyber security melibatkan penilaian terhadap potensi ancaman dan kerentanan yang ada di dalam infrastruktur IT. Ini membantu organisasi dalam memahami resiko yang ada dan mengambil langkah-langkah perlindungan yang tepat. Apa itu keamanan jaringan? Yang pertama yaitu definisi keamanan jaringan. Keamanan jaringan meliputi perlindungan terhadap akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, ataupun penghancuran data dalam jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta melindungi sumber daya jaringan dan ancaman eksternal dan internal. Yang kedua yaitu komponen keamanan jaringan. Komponen jaringan melibatkan pengguna berbagai komponen dan teknologi untuk melindungi jaringan. Yang pertama yaitu firewall, yang kedua IDS, dan yang ketiga yaitu virtual private network. Lalu ada keamanan data cyber security. Yang pertama yaitu pentingnya keamanan data. Data merupakan aset berharga bagi organisasi dan individu. Keamanan data bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah, pengguna yang tidak sah, modifikasi yang tidak sah, ataupun penghancuran data yang dapat menyebabkan kerugian tersebut, reputasi yang rusak, dan pelanggaran privasi. Yang kedua yaitu ekspirasi data. Ekspirasi data teknik yang digunakan untuk mengubah data menjadi teknik yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan menerapkan ekspirasi, bahkan jika data tersebut tetap aman karena penerima hanya memiliki kunci ekspirasi yang dapat diakses. Yang ketiga yaitu pengelolaan identitas dan akses. Pengelola identitas dan akses melibatkan proses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke data yang sensitif. Ini melibatkan pemberian hak yang tepat, autentikasi pengguna, dan pengelolaan peran dan izin. Yang keempat yaitu keamanan jaringan. Keamanan jaringan juga berperan penting dalam melindungi data. Firewall, sistem deteksi intrusi, dan pengendalian akses jaringan adalah beberapa komponen keamanan jaringan yang membantu melindungi data dari serangan luar. Lalu, apa itu perlindungan data? Perlindungan data adalah praktik dan strategi yang digunakan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dari ancaman dan risiko yang mungkin timbul. Berikut adalah rangkuman mengenai perlindungan data. Yang pertama yaitu integritas data. Perlindungan data melibatkan langkah-langkah untuk memastikan integritas data, yaitu menjaga keautentikan dan ketetapan data. Ini mencangkup pencegahan modifikasi yang tidak sah,
penghapusan data yang tidak disengaja, dan pengendalian versi data. Yang kedua yaitu kerahasiaan data. Perlindungan data juga bertujuan untuk menjaga kerahasiaan agar data yang dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Penggunaan eksparensi data, pengelola akses dan izin, serta penggunaan tanda tangan digital merupakan beberapa langkah yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan data. Yang ketiga yaitu ketersediaan data. Perlindungan data melibatkan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan data ketika dibutuhkan. Ini mencakup backup data yang teratur, penyimpanan data yang aman, dan rencana pemulihan bencana yang memungkinkan pemulihan data dalam situasi darurat. Lalu, apa itu Undang-Undang ITE? Berikut ini adalah rangkuman mengenai Undang-Undang ITE. Yang pertama yaitu tujuan Undang-Undang ITE. Tujuan utama Undang-Undang ITE adalah untuk melindungi informasi elektronik dan transaksi elektronik, memfasilitasi penggunaan teknologi informasi yang aman, dan mendorong pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Yang kedua yaitu lingkup Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE mencakup berbagai aspek yang terkait dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk penggunaan email, telepon seluler, media sosial, e-commerce, dan segala bentuk aktivitas elektronik lainnya. Yang ketiga yaitu konten yang dilarang. Undang-Undang ITE menetapkan larangan terhadap konten yang dianggap melarang hukum, seperti penyebaran informasi yang menyinggung, pencemaran nama baik, penghinaan, kebencian, pornografi, dan tindakan kriminal lainnya yang melibatkan penggunaan teknologi informasi. Lalu ada keamanan informasi. Keamanan informasi merujuk pada langkah-langkah dan praktik yang diimplementasikan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, ataupun penghancuran yang tidak sah. Berikut ini adalah rangkuman mengenai keamanan informasi. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Keamanan informasi melibatkan perlindungan terhadap kerahasiaan data yang sensitif. Ini termasuk penerapan kontrol akses yang tepat, enkripsi data, penggunaan tanda tangan digital, dan perlindungan terhadap serangan seperti pencurian identitas. Yang kedua yaitu integritas. Keamanan informasi juga melibatkan pemeliharaan integritas data. Ini mencakup pencegahan modifikasi yang tidak sah, penambahan atau penghapusan yang tidak sah, serta perlindungan terhadap serangan seperti serangan perusak data ataupun malware yang merusak integritas informasi. Yang ketiga yaitu ketersediaan. Keamanan informasi memastikan bahwa data dan sumber daya terkait tersebut ketika diperlukan. Ini melibatkan pengelola infrastruktur teknologi yang handal, backup data yang teratur, pemulihan bencana yang efektif, dan perlindungan terhadap serangan yang dapat mengganggu ketersediaan data atau sistem. Lalu kebijakan keamanan sistem informasi. Kebijakan keamanan sistem informasi adalah dokumen formal yang mengatur praktik, prosedur, dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjaga keamanan sistem informasi dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah rangkuman mengenai kebijakan keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu identifikasi evaluasi ancaman. Kebijakan keamanan sistem informasi melibatkan identifikasi dan evaluasi ancaman yang memungkinkan terjadinya sistem informasi ini, termasuk mengidentifikasi potensi serangan, kerentanan, dan risiko yang terkait. Yang kedua yaitu pengelolaan akses. Kebijakan keamanan sistem informasi mencakup pengelolaan akses pengguna ke sistem informasi. Ini melibatkan penerapan hak akses yang tepat, manajemen identifikasi, autentifikasi pengguna, dan pengendalian akses berbasis peran. Yang ketiga yaitu eksparensi dan pengamanan data. Kebijakan keamanan sistem informasi mendorong pengguna eksparensi data untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur praktik keamanan data, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, penghapusan data yang aman, dan perlindungan terhadap kebocoran data. Lalu ada firewall dan IDS, Intrusion Detection System. Firewall adalah sistem keamanan yang bertindak sebagai penghalang antar jaringan internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk membantu memfilter dan mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Firewall dapat mencegah akses yang tidak sah ke jaringan internal, melindungi sistem dari serangan jaringan, dan mengendalikan aliran data. Serta terdapat dua jenis firewall. Firewall berbasis jaringan, berfungsi pada tingkat jaringan, dan firewall berbasis tujuan, yang berfungsi pada tingkat perangkat atau host. Yang terakhir yaitu firewall menggunakan aturan-aturan seperti alamat IP, port, dan protokol untuk memutuskan apakah data diperbolehkan atau diblokir.
Sedangkan IDS adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap aktivitas yang mencurigakan atau serangan terhadap jaringan atau sistem. IDS berpotensi dengan monitor lalu lintas jaringan dan mencocokkan pola aktivitas dengan tanda-tanda serangan yang diketahui atau perilaku yang mencurigakan. Terdapat dua jenis IDS. Yang pertama yaitu IDS berbasis jaringan, yang membantu lalu lintas jaringan secara pasif, dan IDS berbasis tujuan, yang beroperasi pada tingkat perangkat atau host. Lalu, IDS juga mendeteksi serangan seperti pemindahan port, serangan DOS, serangan malware, dan upaya peretas. Dan ketika IDS mendeteksi serangan, biasanya akan menghasilkan peringatan atau mengambil tindakan seperti pemblokiran alamat IP. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.